Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Delena Putri. Saya dari kelas C dengan NPM 251000105. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari. Di antaranya ada post-truth, demokrasi, dan juga kunci kebahagiaan itu yaitu dengan cara membahagiakan orang lain. Langsung saja kita ke materinya. Di era sekarang, arus informasi bergerak sangat cepat dan nyaris tanpa batas. Setiap orang bisa memproduksi, menyebarkan, sekaligus mengonsumsi informasi dalam waktu yang bersamaan. Kondisi ini membawa dua sisi. Di satu sisi membuka ruang partisipasi publik yang luas, tetapi di sisi lain juga memunculkan persoalan serius terkait kebenaran, kualitas demokrasi, dan juga relasi antar manusia. Fenomena post-truth menunjukkan bahwa fakta seringkali kalah kuat dibanding dengan emosi dan opini pribadi. Situasi ini berdampak langsung pada praktik demokrasi yang seharusnya dibangun di atas rasionalitas, kesadaran, dan tanggung jawab warga negara. Di saat yang sama, tekanan sosial dan polarisasi membuat manusia semakin terjebak pada kepentingan diri sendiri sehingga makna kebahagiaan pun ikut bergeser. Nah, oleh karena itu, pembahasan mengenai post-truth, demokrasi, dan kunci kebahagiaan melalui membahagiakan orang lain menjadi relevan untuk dipahami secara mendalam. Kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu yang pertama ada post-truth. Post-truth sendiri itu yaitu merupakan suatu kondisi sosial dan politik di mana fakta objektif tidak lagi menjadi landasan utama dalam pembentukan opini publik, melainkan dikalahkan oleh emosi, keyakinan personal, serta kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, kebenaran tidak sepenuhnya dihilangkan, namun direduksi maknanya dan diperlakukan sebagai sesuatu yang relatif. Nah, fenomena post-truth menandai terjadinya pergeseran epistemologis, yaitu perubahan cara masyarakat memahami dan memvalidasi kebenaran. Lalu selanjutnya ada karakteristik post-truth. Yang pertama itu ada dominasi aspek emosional atas rasionalitas. Informasi yang membangkitkan emosi memiliki daya persuasi yang lebih kuat dibandingkan data faktual. Lalu yang kedua ada relativisasi kebenaran. Fakta diperlakukan setara dengan opini sehingga batas antara keduanya menjadi kabur. Lalu yang ketiga ada fragmentasi ruang publik. Masyarakat terjebak dalam ruang informasi yang homogen atau echo chamber. Lalu yang keempat ada delegitimasi otoritas keilmuan. Pengetahuan berbasis riset seringkali dipertanyakan tanpa dasar metodologis yang jelas. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab post-truth, yaitu yang pertama ada perkembangan media digital yang tidak diimbangi dengan literasi kritis. Lalu yang kedua ada algoritma media sosial yang mengutamakan popularitas konten. Lalu yang ketiga ada kepentingan politik dan ekonomi dalam produksi informasi. Lalu yang keempat ada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi formal. Lalu selanjutnya ada implikasi post-truth, yaitu yang pertama ada menurunnya kualitas diskursus publik. Lalu yang kedua ada meningkatnya polarisasi sosial. Lalu yang ketiga ada terhambatnya pengambilan kebijakan berbasis bukti. Dan yang terakhir ada melemahnya fondasi demokrasi. Nah, lalu yang selanjutnya ada upaya penanggulangan post-truth, yaitu yang pertama penguatan literasi media dan informasi. Lalu yang kedua pendidikan berpikir kritis dan analitis. Lalu yang ketiga etika komunikasi publik yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada peran aktif masyarakat dalam verifikasi informasi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, di mana kekuasaan dijalankan berdasarkan prinsip partisipasi, kesetaraan, dan supremasi hukum. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme politik, tetapi juga sebagai nilai dan budaya dalam kehidupan bernegara. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama itu ada kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Lalu yang kedua ada kesetaraan politik bagi seluruh warga negara. Lalu selanjutnya ada supremasi hukum untuk membatasi kekuasaan. Lalu yang keempat ada perlindungan hak asasi manusia. Dan yang kelima ada akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama ada demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi konstitusional, lalu demokrasi deliberatif. Lalu selanjutnya ada demokrasi dalam bentuk kontemporer.
Di era digital, demokrasi mengalami transformasi melalui peningkatan partisipasi publik. Namun, demokrasi juga menghadapi tantangan serius berupa disinformasi, politik identitas, populisme, dan praktik post-truth yang mengaburkan rasionalitas politik. Lalu selanjutnya ada tantangan demokrasi. Yang pertama itu ada rendahnya literasi politik masyarakat. Lalu yang kedua manipulasi opini publik. Lalu yang ketiga polarisasi sosial. Dan yang terakhir ada apatisme politik. Lalu selanjutnya ada penguatan demokrasi. Pendidikan keluarga. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan yang kritis. Lalu yang kedua ada media yang independen dan beretika. Lalu selanjutnya ada penegakan hukum yang adil dan konsisten. Dan yang terakhir itu ada partisipasi publik yang berbasis argumentasi rasional. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kunci kebahagiaan dengan cara membahagiakan orang lain. Kebahagiaan dalam kajian psikologi dan ilmu sosial tidak semata-mata dipahami sebagai kepuasan emosional, melainkan sebagai keadaan kesejahteraan psikologis yang bersifat berkelanjutan. Kebahagiaan ini berkaitan erat dengan makna hidup dan kualitas relasi sosial. Lalu selanjutnya ada altruisme dan perilaku prososial. Membahagiakan orang lain merupakan bentuk perilaku prososial yang berakar pada empati dan solidaritas. Perilaku ini terbukti secara empiris mampu meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Lalu selanjutnya ada relasi antara memberi dan kebahagiaan. Yang pertama itu ada memberi meningkatkan rasa bermakna dalam kehidupan. Lalu yang kedua memperkuat hubungan sosial dan kepercayaan interpersonal. Lalu yang ketiga menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Dan yang terakhir ada menciptakan kebahagiaan yang lebih stabil dibandingkan kepuasan material. Lalu selanjutnya ada bentuk implementasinya. Yang pertama itu ada tindakan empatik dalam interaksi sosial. Lalu yang kedua kesediaan membantu tanpa pamrih. Lalu yang ketiga itu ada penghargaan terhadap martabat manusia. Dan yang terakhir itu ada kehadiran emosional dalam relasi sosial. Lalu selanjutnya ada batasan etis. Membahagiakan orang lain harus tetap mempertimbangkan keseimbangan psikologis individu sehingga tidak berujung pada pengabaian terhadap kesejahteraan diri sendiri. Lalu yang terakhir ada implikasi sosial. Yang pertama itu ada terbangunnya solidaritas sosial. Lalu yang kedua berkurangnya konflik interpersonal. Lalu yang ketiga terciptanya lingkungan sosial dan inklusif. Dan yang terakhir ada penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, sudah di penghujung materi. Jadi dari pembahasan yang telah saya sampaikan dapat dipahami bahwa post-truth bukan sekedar persoalan informasi palsu, melainkan krisis cara berpikir masyarakat dalam memaknai kebenaran. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi demokrasi karena demokrasi hanya dapat berjalan secara sehat apabila didukung oleh warga yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab terhadap informasi yang diterima maupun disebarkan. Lalu di sisi lain, kualitas kehidupan sosial tidak hanya ditentukan oleh sistem politik, tetapi juga oleh cara individu membangun relasi dengan sesama. Lalu membahagiakan orang lain bukan sekedar tindakan moral, melainkan sumber kebahagiaan yang bersifat mendalam dan berkelanjutan, karena menghadirkan makna, empati, dan solidaritas dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, upaya melawan post-truth, memperkuat demokrasi, dan membangun kebahagiaan sosial harus dimulai dari kesadaran individu, kesadaran untuk berpikir kritis, bersikap etis, dan menempatkan kemanusiaan sebagai nilai utama merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat secara intelektual, politik, dan sosial. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.